223010190. Baik, istri saya akan berkhotbah. Sebelum kita berkhotbah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih-Mu dan Engkau masih merawat setiap kehidupan kami. Terus yang baik sebagai hamba akan berkata-kata melalui firman-Mu. Mari Engkau memberkatinya dan Engkau yang berkata melewati hamba-Mu ini. Dengan Tuhan Yesus yang mendengar dapat melakukannya dalam setiap kehidupannya. Terlebih mereka nama-Mu kekal hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Baik, tema yang saya bawakan kali ini yaitu identitas baru dan panggilan mulia umat Tuhan yang tertulis dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Saya membacakannya untuk kita semua. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam hidup ini kita selalu mencari identitas kita. Siapa sih diriku sendiri? Apa sih nilainya dan apa sih gunanya aku untuk hidup? Dunia sering mendefinisikan kita berdasarkan pekerjaan, status sosial, latar belakang keluarga, atau kelemahan yang kita miliki. Tetapi firman Tuhan kali ini dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 mengarahkan kita kepada identitas yang jauh lebih tinggi dan yang lebih mulia, yang tidak berasal dari manusia, tetapi melainkan dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Petrus menulis surat Injil ini, banyak sekali pergumulan, banyak sekali tekanan yang dihadapi, yang dimana dalam situasi seperti ini mudah sekali bagi banyak orang untuk mereka merasa tidak berhak di dalam setiap kehidupannya. Sebab itu Petrus mengajak kita untuk mengingatkan siapa sebenarnya kita di hadapan Tuhan. Ya, ada 3 atau 4 poin yang bisa saya jelaskan melalui ayat firman Tuhan untuk kita semua. Poin yang pertama adalah identitas baru umat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia mencari arti hidup dan jati dirinya, dunia sering menawarkan banyak label yang menipu. Ada orang yang merasa dirinya berharga karena pekerjaannya, ada orang yang merasa karena kekayaannya, ada orang yang merasa karena pendidikannya lebih tinggi. Tetapi ketika semua itu hilang, mereka merasa dirinya hampa dan tidak berguna untuk siapapun itu. Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Petrus menulis surat ini untuk menunjukkan sumber identitas mereka yang sejati bagi jemaat yang sedang ditekan dan dianggap kecil oleh dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, ia ingin umat Tuhan melihat siapa mereka sebenarnya di mata Allah. Petrus mulai berkata dengan kata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kata tetapi menunjukkan konteks yang sangat kuat di dalam dunia ini, yang dimana dunia mungkin menolak, tetapi Tuhan selalu menganggap kita bahwa setiap kehidupan kita yang tergantung kepada Tuhan itu semua bukan karena kekuatan kita, melainkan karena penyertaan Tuhan yang senantiasa dalam setiap kehidupan kita. Poin yang kedua adalah panggilan dan tujuan hidup untuk pilihan. Namun, saudara-saudari yang terkasih, identitas itu tidak berhenti pada status, tetapi membawa kita pada sebuah tujuan. Saudara-saudari yang terkasih, Petrus mengatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dengan kata lain, identitas selalu diikuti oleh misi. Kita dipanggil bukan untuk berdiam diri, tetapi untuk menyatakan siapa Allah bagi setiap kehidupan kita. Allah memanggil kita keluar dari kegelapan dosa, kegelapan kebodohan, bahkan kegelapan masa lalu setiap manusia. Kehidupan orang percaya harus menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan Allah, sehingga orang lain dapat melihat kasih dan karya Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, poin yang ketiga yaitu perubahan status karena anugerah Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam ayat berikutnya Petrus mengingatkan perjalanan iman yang luar biasa, yaitu dengan berkata, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Wow, ini sangat luar biasa sih untuk kita semua. Ini adalah perubahan status yang sangat besar, yang dimana dulu kita hidup tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa
iman, sekarang kita dipanggil dengan hidup, dengan hubungan dengan Allah. Tidak ada alasan untuk dikasihani, tidak ada alasan untuk tidak dianggap. Tetapi belas kasihan Allah sangat terbukti dalam setiap kehidupan kita, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh kasihan daripada Tuhan. Inilah karya keselamatan yang ajaib. Allah membalik keadaan kita menjadi sangat baik, dari tidak diperhatikan menjadi dikasihi, dari tidak menjadi ahli waris, dari gelap menuju terang. Poin yang keempat yaitu hidup sebagai umat yang berbelas kasih. Saudara-saudari terkasih, kesadaran ini membawa kita kepada hidup yang baru, yang dimana orang yang menyadari bahwa dirinya telah diangkat oleh belas kasihan Allah akan menjadi hidupnya dengan kerendahan hati, dengan mengucap syukur, dengan ketaatan. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak lagi hidup berdasarkan apa kata dunia, melainkan apa kata Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Identitas kita kokoh karena ditetapkan oleh Allah, bukan oleh manusia. Dan karena kita mengerti bahwa kita telah menerima belas kasih daripada Tuhan, kita pun terpanggil untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, baik dalam keluarga, masyarakat, bahkan bagi banyak orang yang ada bersama dengan kita. Melalui sikap perkataan dan tindakan, orang dapat merasakan kehadiran Allah dalam setiap kehidupan mereka. Akhir dari firman ini, saya mengajak kita semua untuk mengingatkan bahwa kita bukan orang biasa. Kita adalah bangsa pilihan, umat Tuhan, imamat rajani, umat kudus, milik Allah. Kita dipanggil dari gelap untuk hidup di dalam terangnya yang ajaib. Marilah kita hidup sesuai dengan identitas kita. Tuhan dimanapun kita ditempatkan, kiranya Tuhan Kristus memancarkan setiap kehidupannya kepada kita, sehingga orang yang masih dalam kegelapan dapat melihat keharapan yang datang daripada Tuhan. Di sini saya mengajak teman-teman, bahkan saudara-saudari yang melihat video ini, mari kita angkat, mari kita menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, identitas apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingatlah bahwa engkau sangat berharga di mata Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kita semuanya. Untuk menutupi khotbah saya kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Sultan bersyukur Bapa untuk setiap kasih yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Engkau berkati hati dan pikiran kami, Engkau satukan hati kami supaya kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji termuliakan nama-Mu Bapa hari ini, sudah sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom.